dan lain-lain. Komentar-komentarnya cukup merisaukan dan cenderung memecah belah umat. Emang Harry Plus memecah umat yang waras dengan umat yang gak waras. Mereka yang percaya pada gus-gusan, bib-biban, minum darah Nabi, cium rambut Nabi, ngalah berkah ke Habib, cium kaki Habib, cium minum ludah Habib, makan roti bekas digigit Habib, beli siwak bekas siwaknya Habib. Apalagi, saya pecah belah. Kalian percaya Habib, silahkan percaya. Yang nggak percaya, silahkan jangan percaya. Begitu, memang sengaja saya pecah belah. Yang hak, yang batil. Mau apa lagi? Harry Plus pemecah belah, iya. Saya pemecah belah, mau apa? Di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, gurus kumpul. Kali ini saya ingin memberikan komentar terhadap website yang dimana ini katanya website resminya Muhammadiyah memberikan pembahasan tentang Harry Plus. Jadi website resmi dari Muhammadiyah memberikan pembahasan tentang saya. Dan di sini yang ingin saya komentari adalah yang dimana narasi yang diusung adalah sesuatu yang berkaitan seperti kelihatan dari tata bahasa ditulis oleh orang-orang yang seperti berpaham sufi. Dugaan saya seperti itu. Website Muhammadiyah seperti ditulis oleh orang yang berpaham sufi. Yang dimana di sini coba kita baca ya. Ini dari Muhammadiyah Jawa Tengah. Saya tidak paham ini memang resmi atau tidak. Namun kalau dari segi pembelaannya ada beberapa hal poin yang akan membuat kita kaget. Yang pertama, fenomena dai YouTube dadakan dan kaderisasi ulama persyarikatan. Yaitu dai YouTube katanya ya. Fenomena dai YouTube dadakan dan kaderisasi ulama persyarikatan. Jadi kalau orang-orang yang mencoba untuk membahas takhayul khurafat di YouTube itu sebagai dai dadakan ya. Kenapa ada judul dai dadakan? Karena di sini diarahkan kepada saya. Coba langsung kita bahas ke poin intinya. Liberalisme membawa dampak destruktif pada paham agama Islam. Keadaan ini sejatinya telah diramalkan oleh Francis Fukuyama. Oh, jadi penulis dari website ini percaya kepada ramalan. Di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, gurus kumpul. Telah diramalkan akan mengancam masyarakat Islam. Fukuyama menegaskan dalam bukunya The End of History and the Last Man. Tidak diragukan lagi, dunia Islam dalam jangka panjang akan nampak lebih lemah menghadapi ide-ide liberal ketimbang sebaliknya. Sebab selama seabad setengah yang lalu liberalisme telah memukau banyak pengikut Islam yang kuat. Salah satu sebab munculnya fundamentalisme adalah kuatnya ancaman-ancaman nilai liberal dan barat terhadap masyarakat Islam tradisional. Jadi buku ramalan ini pun dijelaskan dengan tahun-tahunnya. Tahun 1992 katanya. Keterbukaan yang tak terkontrol dan kebebasan ini mengakibatkan problem yang tidak sederhana. Dan beberapa hal yaitu otentitas dan otoritas kebenaran dari informasi yang diproduksi di platform kekinian macam media sosial pun dipersoalkan. YouTube. Nah, masuk. YouTube sebagai salah satu website berbagi video asal Amerika Serikat yang dibuat oleh 3 mantan karyawan pada Februari 2005 memungkinkan penggunanya mengunggah, menonton dan berbagi video dengan bermodal kamera, smartphone dan data seluler. Setiap orang dapat memproduksi video untuk tujuan hiburan, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman, dalam kasus ini yang dibahas oleh penulis yang percaya pada ramalan ini, ya. Jadi Muhammadiyah percaya pada ramalan dalam versi website ini, teman-teman. Kasus yang masih hangat barangkali mengenai Ustadz Adi Hidayat Uwaah. Dalam kasus ini Uwaah dikritik oleh Ustadz Muflih Safitra dengan konten YouTube-nya karena Uwah dianggap oleh Ustadz Muflih Safitra menodai kesucian Al-Quran dengan menyelewengkan makna dari surah Asy-Syu'ara sebagai surah pemusik dan sahabat Nabi, Hasan bin Sabit sebagai pemusik Nabi. Umat dibuat bingung ya karena perdebatan yang kontraproduktif ini berpangkal pada sosok yang dianggap berilmu dengan kaliber Ustadz kaliber. Kita pun seolah diajak untuk kembali ke perdebatan ratusan bahkan ribuan tahun lalu mengenai halal haram musik. Empat imam mazhab, saya tidak menjumpai satu pun di antara mereka yang membolehkan musik. Rata-rata berpendapat musik haram.
Jadi yang berdebat siapa di sini? Kalau kita ingin kembali dan merujuk kepada ulama terdahulu, yaitu 4 imam mazhab, siapa di sini yang dijadikan rujukan? Bingung pasti kalian. Karena yang menghalalkan musik cuma Ibnu Hazm, ya, Imam Ibnu Hazm. Dan Imam Ibnu Hazm bisa saja salah. Kenapa? Keempat imam mazhab tidak ada yang membolehkan musik. Lanjut. Keadaan yang memanas ini diperburuk dengan munculnya konten kreator yang menjadi komentator di platform YouTube. Mereka membuat reaction terhadap video-video para ustadz baik yang pro maupun yang kontra. UAH yang dipersepsikan sebagai ulama Muhammadiyah mendapat banyak reaction dari mereka yang mengklaim dirinya bermanhaj salaf. Sebut saja konten kreator dengan akun Harry Pras. Oke, sudah menyebut nama saya dengan kalimat kapital, ya. Harry Pras bermanhaj salaf. Emang Ustaz Adi Hidayat bermanhaj salaf? Dia menjelaskan akidah saja tidak berani, teman-teman, untuk menyatakan Allah di atas arsy. Bingung masih memberikan pendapat begini. Jadi kurang tegas. Jadi bermanhaj salaf itu yang seperti apa? Yang mengatakan musik itu bagian dari Islam. Pusing, kepala ini panas ini pusing, kepala ini panas. Sampai muncul di tengah-tengah kita dai-dai pemusik. Oh, kalau saya kan dijuluki dai media sosial, dai dadakan. Kalau di antara kalian, dai-dai pemusik. Seperti yang disampaikan Ustaz Adi, kalau kalian ingin mendekat kepada Al-Quran, jauhi musik rock. Saya sarankan Anda yang suka musik-musik rock, yang Metallica, yang macam-macam, kalau Anda mau jadi ahli Quran, tinggalkan semua itu. Karena ternyata bukan cuma menghancurkan Quran Anda, tapi juga merusak keadaan diri Anda. Jauhi musik rock, dekati musik koplo. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa taraji. Pak Adi Hidayat, kenapa cuma musik rock? Apakah musik koplo itu bisa mendekatkan diri kepada Allah? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Ayo kabeh masyarakat bareng-bareng maca shalawat. Apa ini? Agama apa ini? Dai-dai pejoget. Yang diajarkan oleh Rasulullah dan saya ajarkan di Mafia Sholawat. Dai-dai tukang nyanyi dangdut. Lama sudah ku menanti memadu kasih. Dai-dai begini. Saya bertanya sama Rasulullah, itu agak jauh ya, itu jaraknya sekitar 3 meter waktu perjumpaan tanya soal Balawi pertama. Saya bertanya, ya Rasulullah, kaum Ba'alawi itu cucumu atau bukan? Dai-dai begitu. Lama sudah ku menanti memadu kasih. Apa dai-dai yang mengajarkan jalan-jalan rangka? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Atau dai-dai yang mengajarkan celup-celup tangan. Atau dai-dai yang mengajarkan sujud-sujud, cium tangan bolak-balik. Dai-dai model apa? Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi. Yang kalian anggap benar, wahai penulis dari Muhammadiyah Jawa Tengah ini. Baca lagi. Pembuat konten YouTube yang kini telah memiliki subscriber sejumlah 1,22 juta ini banyak membuat video reaction terhadap kasus UAH. Balasan video telah dia produksi dengan tendensi yang menyudutkan UAH dan cenderung membela Ustadz Mufli Safitra. Ya jelas, kalau saya membela Ustadz Adi Hidayat, artinya Ustadz Mufli Safitra salah. Ustadz Mufli Safitra yang menyatakan musik itu haram, salah. Jatuhnya yang benar Ustadz Adi Hidayat menyatakan Asy-Syu'ara surah pemusik dan ada pemusik di samping Nabi, Hasan bin Sabit. Jadi Hasan bin Sabit ketika ingin membacakan syair, panggil dulu sahabat yang lain, yuk tabuh gendrangnya, tiup serulingnya, petik gitarnya, kita bermusik dulu habis itu bersyair. Apakah seperti itu kejadiannya ketika di masa Nabi? Enggak, teman-teman. Enggak. Siapakah sebenarnya Harry Pras ini? Oh, nanya ya. Harry Pras ternyata adalah seorang pesilat yang berasal dari Jember. Dia mendirikan pencaksilat Garuda Indonesia PSGI pada tahun 2017.
Dalam sebuah video yang dia buat, dia mengaku pernah bekerja di sebuah perusahaan. Jelas teman-teman. Sampai tempat saya bekerja dulu dia sebutkan, dia tidak memiliki background pendidikan keagamaan sama sekali. Jadi saya tidak punya background pendidikan agama sama sekali. Jadi saya, Allah itu siapa saya tidak tahu. Nabi Muhammad SAW itu siapa saya tidak tahu. Kenapa? Gak ada background sama sekali agama saya. Menurut penulis yang mempercayai ramalan dari orang di luar Islam itu. Di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, guru sekumpul. Harry Pras tidak punya pengalaman, tidak punya background pendidikan agama sama sekali. Saya ulang ya kalimatnya, sama sekali. Kalau Ustadz Adi Hidayat punya background agama sekali. Ustadz Mufli Safitra lulusan engineering, gak punya background Ustadz sama sekali, gak punya pendidikan agama sama sekali. Saya kadang gedek ketika melihat dan membaca, mendengar orang yang mengucapkan, orang seperti kemarin santri-santri ini yang mengatakan Ustadz Khalid Basalamah tidak paham sama sekali tentang agama. Jadi kalimat sama sekali itu jadi lucu teman-teman. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keempat imam mazhab, terus sahabat-sahabat lain, istri-istri Nabi, perjalanan Nabi, terus bagaimana dia mendapat perintah sholat, bagaimana zikir, bagaimana mengetahui waktu-waktu sholat. Jadi kita nggak tahu, karena nggak ada pendidikan agama sama sekali. Jadi nggak paham agama. Yang paling paham si penulis ini berarti. Dia membela Gus Ikdam juga. Ranah yang sangat sensitif bagi masyarakat di Indonesia. Telah banyak ulama, ustadz dan kiai yang ia jadikan konten. Iya, kiai ini, kiai itu, habib ini, habib itu, buya ini, buya itu, Mama Gufron, Samsudin, ulama-ulama banyak, kiai-kiai, gus-gus, habib-habib, oknum-oknum ustadz, oknum-oknumnya banyak saya bahas. Emang kenapa? Masalah? Masalah? Coba kita baca. Uwah, Buya Syakur, Habib Lutfi, Gus Ikdam. Saya sebutkan satu-satu. Uwah, penyimpangannya menyatakan guru sekumpul waliun min auliyaillah. Menyimpang, saya tidak sepakat dengan itu. Bebas kan? Ustadz Adi Hidayat percaya guru sekumpul wali, bebas. Saya tidak percaya UAS, bebas. Punya pendapat masing-masing. Kalau tidak mau dikritik, jangan buat statement di media sosial. Buat statement di sungai. Buat di sungai. Sendirian. Kalau tidak mau dikritik dan mau dibantah. Habib Lutfi, banyak kasusnya dibongkar oleh orang-orang menipu umat. Apa katanya? Buat kuburan 1, kuburan 2, kuburan 3. Sampai tiap tahun mendapatkan karungan uang dari kuburan palsu tersebut. Wajib untuk kita bahas. Wajib untuk kita tegaskan itu salah. Itu menipu. Belum lagi kisahnya yang katanya bisa membelah diri. Belum lagi kisahnya yang katanya melihat jin, kakinya seperti kaki bebek. Buya Syakur, Ustadz Anda juga Adi Hidayat membahas Buya Syakur. Sampai segala nanya Adi Hidayat itu, apakah yang membuat pernyataan seperti itu Islam? Ketika Buya Syakur menyatakan Khadijah dulunya beragama Nasrani, makanya tidak mau dipoligami katanya. Itu pernyataan dari Buya Syakur. Dibantah oleh Ustadz Anda yang Anda bela sekarang ini. Terus yang berikutnya, Gus Ikdam. Gus Ikdam ngundang perempuan joget-jogetan depan jemaah laki-laki. Gus Ikdam DJ-DJ-an. Gus Ikdam ngajarin rokok-rokokan. Apalagi Gus Ikdam penyimpangannya? Oh banyak. Menggoblok-goblokkan orang dan lain sebagainya. Siapa lagi? Dan lain-lain. Komentar-komentarnya cukup merisaukan dan cenderung memecah belah umat. Emang Harry Pras memecah umat. Umat yang waras dengan umat yang gak waras. Mereka yang percaya pada gus-gusan, beb-beban, minum darah Nabi, cium rambut Nabi, ngalah berkah ke Habib, cium kaki Habib, cium minum ludah Habib, makan roti bekas digigit Habib, beli siwak bekas siwaknya Habib. Apalagi? Saya pecah belah. Kalian percaya Habib, silahkan percaya. Yang nggak percaya, silahkan jangan percaya. Begitu. Memang sengaja saya pecah belah. Yang hak, yang batil. Mau apa lagi? Harry Pras pemecah belah. Iya, saya pemecah belah. Mau apa? Mau apa kalian? Ya, pengikut Gufron. Silahkan, saya pecah. Yang percaya Gufron silahkan, yang nggak percaya silahkan. Di video saya, banyak orang yang memilih untuk tidak percaya kepada Gufron. Tapi di channel YouTube Gufron, banyak yang percaya kepada Gufron. Silahkan, saya pecah belah. Gitu. Yang mau percaya Habib turunan Nabi, silahkan. Yang nggak mau percaya, silahkan. Saya pecah. Ini golongan yang nggak percaya, ini golongan yang percaya. Silahkan. Yakini keyakinan masing-masing, silahkan buat argumen masing-masing. Begitu. Ya, udah tutup. Ternyata percaya ramalan.
Agar kalian ketahui bahwa memang orang yang ngaku-ngaku Muhammadiyah ini ternyata pemahamannya ya seperti kita baca tadi. Ya dugaan saya, ya kemungkinan nggak sedikit orang-orang yang berpaham seperti ini ada di Muhammadiyah. Dan satu hal, fakta yang perlu kalian ketahui, Ustadz Adi Hidayat ternyata ketika dia menjabat sebagai sesuatu lah di Muhammadiyah, backgroundnya sebagai orang Muhammadiyah, kata Ustadz Zulkarnain Maduri, jangankan sertifikat, KTA pun pada waktu itu tidak punya. Nggak tahu sekarang, mungkin sudah dibuat.